selaku host pada podcast pagi kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu. Yang pertama ada Halo, nama saya Rosita Ramadhani. yang kedua ada Halo, nama saya Anjaneka Putri. dan yang terakhir ada. Halo, nama saya Muhammad Rafi Yusuf Yusri. Jadi di sini saya akan sedikit bertanya kepada mereka tentang apa aja sih suku di dunia yang mengikuti sistem patrilineal dan mengapa mereka mengikuti sistem tersebut. Nah, jadi sistem patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan laki-laki atau garis keturunan ayah. Nah, jadi kalau saya boleh tahu, suku apa aja sih yang mengikuti sistem patrilineal di dunia? Yang pertama ada suku Han. Suku Han adalah kelompok etnis terbesar di Tiongkok dan dunia yang jumlahnya lebih dari 1 miliar orang. Jadi banyak juga ya yang mengikutinya. Mereka juga membentuk sebuah kelompok di Tiongkok dan juga mempunyai banyak perubahan, yaitu ada tulisan Mandarin, tulisan Hanzim, dan juga tradisi Konfusianisme. Jadi untuk suku Han tersendiri, mengapa mereka mengikuti sistem patrilineal ini? Yang pertama ada ajaran perubahan Konfusianisme, yang kedua ada struktur warisan dan nama orang tua, yang ketiga ada struktur sosial agraris, dan yang keempat ada peran politik dan hukum kuno. Banyak juga ya. Nah, terus untuk suku yang kedua, suku apa nih? Yang kedua ada suku Maasai. Suku Maasai adalah kelompok etnis semi nomaden yang tinggal di wilayah Kenya dan Tanzania, Afrika Timur. Mereka dikenal dengan pakaian tradisional yang berwarna merah cerah, perhiasan manik-manik yang khas, dan budaya pengembalaan sapi. Bagi suku Maasai, sapi bukan hanya sekedar bahan pangan, tetapi simbol kekayaan, status sosial, dan kekuatan keluarga. Jadi sapi itu bukan sebagai sumber pangan doang untuk mereka ya? Ya, seperti itu. Jadi untuk suku Maasai sendiri, mengapa mereka mengikuti sistem patrilineal ini? Alasannya, satu, sapi sebagai pusat ekonomi dan warisan. Dalam budaya Maasai, sapi dapat diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Sistem patrilineal memastikan kekayaan keluarga, sapi, kambing, dan domba tetap berada dalam garis keturunan ayah. Yang kedua, ada struktur sosial berbasis klan laki-laki. Anak-anak termasuk klan ayah dan mengikuti nama klan tersebut. Klan menentukan identitas sosial, hak atas tanah, dan dalam upacara adat. Yang ketiga, ada peran laki-laki dalam status sosial. Laki-laki dewasa bertanggung jawab melindungi komunitas dari ancaman seperti hewan buas dan serangan budaya lain. Jadi itu kalau suku Maasai itu dia termasuk kayak mengikuti klan ayah, bukan Iya. klan ibunya. Bukan klan ibu, mengikuti klan ayah dari anak kecil. Jadi dia dalam satu keluarga itu dia mengikuti marga ayahnya. Iya. Seperti itu. Seru juga ya. Kayak Yes, seperti itulah. nanti dia mendapatkan ada marga-marga ayahnya di namanya. Seperti itu ya. Dan untuk suku yang terakhir ada suku apa? Yang ketiga adalah suku Punjabi yang berasal dari wilayah Punjab yang kini terbagi antara India bagian utara dan Pakistan bagian timur. Alasan suku Punjabi termasuk kekerabatan patrilineal adalah pertama, tanah kepemilikan dan tradisi agraris. Tanah pertanian yang diwariskan melalui garis ayah untuk memastikan properti tetap utuh dalam satu marga. 2. Struktur klan yang menentukan hubungan sosial dan peraturan pernikahan. Misalnya dilarang menikah dalam satu klan. Yang ketiga adalah peran laki-laki dalam ekonomi dan keamanan keluarga. Laki-laki bertugas untuk menggali tanah, berdagang dan berjualan, serta untuk mengamankan keluarga.
Udah. Oh, jadi tuh peran laki-laki tuh jadi banyak banget ya. Iya. Jadi harus kayak ngejaga perempuan gitu. Iya. Terus jadi kalau Keluarganya juga. misalnya keluarganya juga. Jadi kalau misalnya misalnya ya saya satu marga dengan dia, jadi saya nggak, misalnya dia cowok ya laki-laki, berarti kita nggak boleh nikah gitu dalam satu klan yang sama. Iya, betul. Jadi tuh laki-laki bakal mendapatkan, bisa dibilang dapat warisan dari waris keturunan ayahnya. Iya. Perempuan dapat nggak? Tidak. Siapa tahu kan dapat, biar lebih kaya gitu. Nah, mungkin itu aja sedikit informasi yang bisa disampaikan dalam podcast ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.